Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Judika Sidabutar, Roseri Situmorang, Ruth Kathleen Nababan, Morina Silitonga, dan Brian Silitonga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Dewasa Akhir atau Lansia dalam menyesuaikan diri terhadap penguasaan tugas-tugas perkembangannya. Pengertian dewasa akhir atau lansia. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Menurut Erikson, tahap dewasa akhir memasuki tahap integrity versus despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Masa dewasa akhir dimulai pada usia 65 dan diperluas sampai 120 tahun. Baiklah, selanjutnya yaitu perubahan fisik yang terjadi pada dewasa akhir lansia. Menurunnya dan memburuknya fungsi dan keadaan fisik pada lansia. Perubahan fisik ini perubahan yang bisa kita lihat dan kita rasakan seperti menurunnya beberapa sistem saraf, kemampuan berpikir otak. Penjelasan lebih lanjut seperti terdapat di bawah ini beberapa komponen. Yang pertama, daya ingat memori. Penurunan kemampuan mengingat pada lansia semakin lama akan semakin menurun. Kecepatan dalam mengingat suatu kejadian sangat lambat. Hal demikian setara dengan penyakit tua yang disebut dengan kata pikun. Selanjutnya yaitu indera penglihatan mata. Mengalami rabun jauh ataupun rabun dekat pada umumnya di masa ini, lansia akan menderita penyakit presbiopia atau tidak bisa melihat objek dalam jarak jauh. Selanjutnya yaitu indera pendengaran telinga. Penurunan pertumbuhan saraf dan organ basal. Penurunan tersebut mengakibatkan matinya rumah siput yang terletak di dalam telinga. Selanjutnya yaitu indera peraba. Berkurangnya kepekaan yang diperoleh oleh kulit pada masa lansia karena perubahan yang dialami seorang lansia, kulit menjadi semakin kasar dan mengkerut sehingga seorang lansia sulit membedakan benda yang ia pegang. Selanjutnya, daerah bagian kepala. Perubahan daerah kepala yang terlihat seperti rambut yang mulai memutih, rambut mulai menipis, pipi yang hilang atau biasa disebut dengan kempong, gigi mulai tinggal satu persatu sehingga akan menjadi ompong, kerutan yang tidak bisa disembunyikan pada kulit wajah yang mengalami kekeringan, dan banyak tumbuh tai lalat pada bagian. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami, Ruth Kathleen Nababan. Baik, saya akan melanjutkan PPT kami, yaitu perubahan fisik yang terjadi pada dewasa akhir atau lanjut usia. Selanjutnya yaitu daerah tubuh, di mana daerah tubuh seorang lansia akan nampak perubahannya, seperti perubahan pada bahu yang dulunya tegak akan berubah menjadi membungkuk. Tubuh yang dulunya gagah akan berubah menjadi lemas dan tidak bisa membawa beban yang berat. Berat badan bertambah karena adanya penumpukan lemak pada bagian perut dan paha. Perubahan kulit pada tubuh seorang lansia sama halnya dengan kulit pada wajah dan mengalami kerutan dan kekeringan pada kulit. Yang selanjutnya yaitu daerah persendian, di mana persendian tangan dan kaki menurunnya fungsi dari anggota gerak ini akan berakibat melemahnya seorang lansia untuk melakukan banyak aktivitas, dan kaki menjadi berat untuk berjalan. Perubahan lain terjadi pada kuku tangan dan kuku kaki pada seorang lansia. Perubahan dari kedua kuku yang semakin menebal, mengeras, dan mengkapur. Yang selanjutnya itu perubahan pada kesehatan. Lansia sama dengan lansia ditandai dengan menurunnya fungsi fisik secara umum dan memburuknya kesehatan seorang lansia. Masalah kesehatan terjadi pada masa lansia, diantaranya mudah lelah, telinga berdengung, sakit pada otot, pusing-pusing biasa, sakit pada lambung, serta insomnia. Perkembangan kognitif dewasa akhir atau lansia. Kemerosotan intelektual lansia ini pada umumnya merupakan suatu yang tidak dapat dihindar disebabkan sebagai faktor berikut, seperti penyakit kecemasan atau depresi. Tetapi kemampuan intelektual lansia
tersebut pada dasarnya dapat dipertahankan. Salah satu faktor untuk dapat mempertahankan kondisi tersebut salah satunya adalah dengan menyediakan lingkungan yang dapat merangsang ataupun melatih keterampilan intelektual mereka serta dapat mengantisipasi terjadinya kepikunan. Tugas perkembangan. Tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada periode tertentu dalam hidup. Jika berhasil menyelesaikannya, maka akan membawa kebahagiaan dan membantu penyelesaian tugas perkembangan selanjutnya. Sedangkan jika gagal diselesaikan akan mengakibatkan ketidakbahagiaan, penolakan dari lingkungan, dan kesulitan dalam menghadapi tugas perkembangan selanjutnya. Tugas perkembangan lansia. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Menyesuaikan diri dengan masa pensiunan dan berkurangnya income atau penghasilan keluarga. Menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia. Menyesuaikan diri dengan peran sosial. Kebijakan pemerintah dalam menangani isu. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 Pasal 1 dinyatakan sebagai berikut. Seorang dapat dinyatakan sebagai seorang jompo atau lanjut usia setelah bersangkutan mencapai usia 55 tahun, tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan menerima nafkah dari orang lain. Saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia yang berbunyi sebagai berikut. Lansia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dialami pada lansia dalam penugasan tugas-tugas perkembangannya bahwa kekuatan fisik dan kesehatan merupakan masalah utama yang sering dihadapi lansia, sehingga apa yang dihasilkan nantinya kurang maksimal. Baiklah, sekian hasil yang dapat kami presentasikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.